Pengertian, hukum, tata cara, dan hikmahnya. Berikut ini penjelasan tentang pengertian kurban, hukum, sejarah, dan waktu pelaksanaan, jenis-jenis hewan yang sah, pembagian daging, dan hikmahnya. Berbicara mengenai kurban atau kurban, kita pasti akan langsung mengingat suatu kisah yang sangat luar biasa. Kisah sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam. Syariat kurban diwajibkan kepada hamba yang beriman dan yang mampu mengerjakannya. Seorang muslim hendaknya memperhatikan tentang ibadah ini, karena hal ini termasuk dalam perkara ibadah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa syarat ibadah yang diterima adalah dua, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan baginda Rasulullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama mengenai materi kurban dengan rincian pengertian kurban, hukum, syarat, waktu penyembelihan, dan jenis hewan yang layak. Pengertian kurban. Pengertian kurban secara bahasa atau etimologis berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah yang guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah mendekatkan atau disebut juga udhiyah atau dahiyah secara harfiah, artinya hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam di mana dilaksanakan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban dilaksanakan hanya pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni tanggal 10 hari Nahar dan 11, 12, dan 13 hari Tasyrik bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Hukum. Bagi kaum muslimin, hukum kurban atau kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Hal ini sebagaimana dalil-dalil yang telah ada pada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Rasulullah bersabda sebagai berikut, "Barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkurban, namun ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain juga disebutkan, "Aku disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kalian." Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap makanan pada dasarnya halal dikonsumsi, sampai datang dalil-dalil dan penjelasan yang menerangkan keharamannya. Kita pasti sangat suka mengonsumsi daging binatang, baik itu binatang darat maupun laut. Dalam mengonsumsi daging binatang, kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Salah satu faktor yang dapat menjadikan binatang halal atau haram adalah dari segi penyembelihannya. Penyembelihannya binatang adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada binatang yang disembelih dengan pisau, pedang yang tajam sesuai syarat. Perintah yang tertulis dalam Al-Quran dituturkan untuk memberi informasi atau kisah atau jawaban atau solusi atau suatu masalah. Kehadiran suatu ayat sangat berkaitan erat dengan permasalahan yang muncul dan dihadapi Rasulullah pada saat itu. Maka menjadi penting untuk mempelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turun suatu ayat atau perintah dan hal-hal yang terkait. Informasi mengenai sejarah kurban memberikan pengertian yang sangat penting. Kelengkapan dan kejelasan perintah kurban akan memotivasi tekad dan memunculkan sikap yang mantap. Niat yang kuat akan muncul untuk merealisasikan pemerintah kurban secara maksimal. Ibadah kurban atau kurban diperintahkan oleh Allah kepada hambanya dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran menjelaskan secara ringkas eksistensi perintah kurban pada masa Nabi Adam tersebut dalam bentuk perintah nyata, yaitu Habil dan Qabil yang masing-masing mempersembahkan ibadah kurban kepada Allah. Namun demikian Allah hanya menerima kurban dari Habil sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Bagi umat Islam syariat
kurban merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelaksanaannya mengikuti milah atau jejak jalan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpinya pada malam ke-8 bulan Zulhijjah untuk menyembelih Ismail atau putranya. Sebagai seorang yang taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada putranya. Sungguh luar biasa jawaban dari sang anak, bahwa ia tidak keberatan dan mau. Dalam surat As-Saffat ayat 100-111 Allah SWT menggambarkan kejujuran Nabi Ibrahim dalam melaksanakan ibadah kurban. 1. Al-istijabah al-furiyah, yaitu kesigapan dalam melaksanakan perintah Allah walaupun harus menyembelih putra kesayangannya. 2. Syikul istislam, yaitu kejujuran dalam melaksanakan perintah. Waktu pelaksanaan kurban, menyembelih. Waktu pelaksanaan kurban atau kurban adalah sesudah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dan berakhir sampai terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Rasulullah bersabda, siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia telah menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadah dan ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain juga menyebutkan, ayamuta syarikhu ikula. Setiap hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, yaitu 1. Menggunakan pisau atau sejenisnya yang sangat tajam, agar lebih mudah untuk memotong urat tenggorokannya. Jika dalam berkurban menggunakan alat yang tumpul, maka akan menyiksa hewan tersebut. 2. Seorang yang berkurban sebaiknya menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain. Walaupun demikian, tidak ada salahnya menyuruh orang lain untuk melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi, ia dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan tersebut. 3. Disunahkan menghadapkan hewan kurban tersebut ke arah kiblat, kemudian menyembelihnya dengan mengucapkan basmalah. Binatang yang diperbolehkan untuk berkurban adalah binatang yang dapat mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan banyak dagingnya atau gemuk. Seperti misalnya sapi, onta, domba, atau kambing. 1 ekor kambing dan domba untuk kurban 1 orang, sedangkan 1 ekor sapi dan onta untuk 7 orang. Rasulullah bersabda, dari Jabir, kami telah berkurban kepada Rasulullah pada tahun Hudaibiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Adapun umur binatang kurban yang sah sebagai berikut. 1. Kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih juga bisa yang sudah berganti gigi seri yang disebut daan. 2. Kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut juga mas. 3. Sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih. 4. Unta umur 5 tahun atau lebih biasa disebut ibil. Musina adalah binatang yang telah berganti gigi serinya, sedangkan jadzah adalah kambing yang telah berumur 1 tahun untuk biri-biri. Adapun ciri-ciri binatang yang digunakan untuk kurban antara lain gemuk dan berlemak, tidak sakit-sakitan, tidak buta mata, tidak pincang atau cacat, tidak putus tanduknya, tidak sobek telinganya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Pembagian daging. Dalam membagikan hewan kurban atau kurban, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Daging kurban harus dibagikan kepada fakir dan miskin dan sebagian untuk dirinya sendiri atau orang yang berkurban. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakhir." Makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Dan sabda Rasulullah berikut ini, janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging kurban, dan makanlah, sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat kulitnya, dan jangan engkau menjual kulitnya. Hadis riwayat Ahmad.
Kurban menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat dan tegar melaksanakan kurban atas perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun harus kehilangan putra satu-satunya. 2. Menegakkan syiar dinul Islam dengan merayakan Idul Adha secara bersama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maka mengalirkan darah binatang kurban ini termasuk syukur dan ketaatan dengan suatu bentuk takabur yang khusus.